Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faslun, sebab berikutnya adalah la tajuzu qiraatul Qur'ani bil ajamiyah sawa'un ahassunal arabiyyah am lam yuhsinha. Udah, Afwan, itu gambarnya agak blur itu. Kalau bisa diperbaiki, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, bagus ya. Ya. Mungkin kurang pencahayaannya. Padahal bunda. Jadi pasal berikutnya adalah tidak boleh atau bahkan bisa haram sebagaimana disebut dalam kitab-kitab yang lain membaca Quran dengan selain bahasa Arab. Ya, kalau di kita itu misalnya Yasin dengan Latin ya. Yasin YASIN itu nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh ya? Karena otomatis tidak sesuai dengan bahasa aslinya ya. Padahal para ulama semua bersepakat bahwa membaca Al-Quran harus sesuai dengan bahasa aslinya. Ya kalau Yasin masih terwakili ya, nggak terlalu jauh dari aslinya ya. Tapi ketika wal Qur'anil Hakim, itu nggak terwakili oleh bahasa Latin, oleh bahasa Indonesia ya, karena di dalam bahasa Indonesia nggak ada huruf qaf. Walaupun dikasih tulisan ki atau q misalnya, ya tetap aja bagi yang nggak belajar bahasa Arab bacanya ku saja, kur. Ya. Atau hakim nggak ada dalam bahasa Indonesia. Hakim biasanya pakai h. Ya. Jadi sangat merusak aslinya. Jadi dikatakan oleh beliau tidak boleh membaca Al-Quran dengan selain huruf bahasa Arab. Ya. Baik seseorang itu sudah mampu berbahasa Arab atau belum mampu. Ya. Dan ini sekaligus menunjukkan apa pentingnya belajar Al-Quran. Ya. Artinya tidak boleh ada otodidak terkait dengan Al-Quran. Harus pernah belajar ya. Walaupun katakan istilahnya nggak punya waktu, nggak sempat, dan seterusnya. Ya minimal dasar-dasarnya. Nah, nanti penguasaannya bisa diulang, bisa diulang-ulang sendiri. Ya. Baik dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat, tidak boleh membaca Al-Quran ya, dengan selain huruf-huruf Arab. Ya. Fa'in qara'a biha fi sholat lam tasihha sholatuhu. Apabila dia memaksa membacanya di dalam sholat, maka berarti sholatnya tidak sah karena menyengaja ya, melakukan sesuatu yang dilarang. Inilah madhab Imam Syafi'i, madhab Malik, Ahmad, Dawud, dan Abu Bakar bin al-Mundhiri. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan ya juzu dzalika, boleh, wa tasihhu bihi sholatu, dan sahnya tetap sholat ya. Ya tentu pembolehannya bukan berarti permanen ya. Pembolehannya dijelaskan di kitab-kitab yang lain apabila hanya
dalam proses pembelajaran. Sedangkan mazhab Syafi'i dan lain-lainnya kalau tidak bisa ya membaca sebisanya saja ya. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad. Abu Yusuf ini maksudnya muridnya Abu Hanifah. Yajuzu liman lam yuhsinil arabiyyah ya. Dibolehkan bagi orang yang belum bisa berbahasa Arab atau mengucapkan huruf-huruf Arab. Wala yajuzu liman yuhsinuha, dan tidak boleh bagi orang yang sudah bisa membaca huruf-huruf Arab. Wa tajuzu qira'atul Qur'ani bil qira'atis sab'il mujma' 'alaiha. Ya. Dibolehkan seseorang membaca Quran dengan riwayat-riwayat yang berjumlah 7 yang sudah menjadi ijma' para ulama. Ya. Wala yajuzu bi ghairi sab'i, dan tidak boleh membaca selain riwayat yang ketujuh. Wala birriwayat syadzah al-manqulah 'anil qurra'i sab'ah, dan juga tidak boleh membaca riwayat yang syadzah ya, yang diriwayatkan dari para ahli qiraat yang berjumlah 7. Wa sayati fil babis sabi' insyaallah taala. Nanti akan dibahas lebih panjang di bab ke-7. Ya. Ya, di balik ini berarti kita ada penjelasan sedikit ya. Apa yang dimaksud dengan qiraah sab'ah ya. Bagi yang sudah pernah membaca atau mendengar, insya Allah penjelasan ini menjadi tambahan ya, penguat. Bagi yang belum, semoga bisa menjadi ya, menjadi satu pencerahan baru ya. Jadi sering saya katakan ya, wabil khusus ini yang orang Jawa ya, apa jadinya kalau ya ada satu katakan keputusan presiden misalnya ya, semua orang Jawa ya, semua orang di Pulau Jawa ya, wabil khusus yang berbahasa Jawa harus bahasa Jawanya model bahasa Jawa Banyumas ya, disebut dengan ngapak ya. Yang di Jawa Timur, yang di Solo, yang di Jogja, semua bahasa Jawanya harus model bahasa Banyumas. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Susah lah ya. Orang Jawa Timur suruh berbahasa model Banyumas, ya, model Cilacap, ya pasti susah. Ya. Maka yang benar adalah ya, semua orang silakan berbahasa Jawa sesuai dengan daerahnya. Ya. Bahasa Jawa daerah Jawa Timur, daerah Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Tengah bagian Pantura. Ya. Ya, silakan berbahasa sesuai dengan ya, kondisi bahasa daerahnya masing-masing. Walaupun itu satu bahasa Jawa ya. Jawa Solo sendiri dengan gayanya, Jawa Jogja sendiri, ya. Jawa daerah Jawa Timur dengan gayanya sendiri dan seterusnya. Ya. Nah, bahasa Arab mirip seperti itu. Ya. Bahasa Arab itu awalnya Al-Quran itu awalnya hanya diturunkan dengan suatu logat bahasa orang Arab tertentu. Ya. Ya. Sebutlah misalnya karena Rasulullah orang Quraisy, ya, jadi bahasa Arab yang harus dibaca dengan bahasa Arab Quraisy. Ya. Maka Rasulullah yang tahu tentang bahasa Arab yang beda-beda itu meminta
keringanan kepada Allah, minta satu kebijakan lah ya. Ya Allah, gimana umatku bahasa Arabnya kan memang sama, tapi bahasa Arab sama, tapi cara ngomongnya itu beda-beda ya. Ya. Beda-bedanya misalnya gimana ya? Ya. Misalnya ya, kita sudah biasa membaca qad aflahal mu'minun. Qad dalnya disukunkan, aflaha hamzanya dibaca. Mu'minun hamzanya disukunkan ya. Bangsa Arab yang lain kalau ada ayat, kalau ada bahasa Arab ya, apalagi sudah menjadi Al-Qur'an. Ya, kalau ada bahasa Arab seperti itu, maka otomatis dia bacanya begini. Qadaf lahal mu'minun. Qadaf ya, jadi fathahnya hamzah itu pindah ke dal menjadi qadaf lahal ya. Kemudian hamzahnya dirubah menjadi mat mu'minun. Qadaf lahal mu'minun. Itu contoh ya. Contoh sekelompok suku ya bacanya normal seperti yang biasa kita baca. Qad aflahal mu'minun. Ya. Kelompok yang lain bacanya qad aflahal mu'minun. Ya. Bisa saya tambah contohnya misalnya wa aqi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ya. Nah, ini sekelompok suku begini cara bacanya. Ya. Suku yang lain kalau membaca ayat kalau membaca bahasa Arab seperti ini, bacanya alladzina yuminuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Jadi lamnya ikut ke huruf shad, karena shad itu huruf isti'la, maka lamnya ikut isti'la. Wa yuqimunas sholata. Nah, itu contoh perbedaan logat di kalangan bangsa Arab. Maka Allah pun menerima permintaan Rasulullah bahwa silahkan Al-Quran dibaca sesuai dengan logat-logat yang ada. Diistilahkan dengan apa? Sab'atu ahruf. Innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Ya. Maka perbedaan-perbedaan riwayat ini akhirnya dipermanenkan ya. Dengan nama-nama pakar-pakar qiraat yang sudah ada ya. Di mana pakar qiraat itu ada yang berpusat di Irak, ada yang berpusat di Madinah, ada yang berpusat di Makkah, ada yang berpusat di negeri Syam. Nah, itu masing-masing punya riwayat tersendiri. Ya. Maka yang biasa kita baca ini dulunya berpusat di Irak, ya, Hafiz an Asim, ya. Maka ya, masing-masing punya khas ya. Yang di Syam misalnya punya khas dengan banyak imalah misalnya ya. Misalnya wan najmi idza hawi ma dhalla sahibukum wa ma ghawi wa ma yantiqu 'anil hawi in huwa illa wahyu yuhi 'allamahu syadidul quwi. Ya, jadi agak lucu ya. Quran ada quwi juga. 'Allamahu syadidul quwi. Ya begitulah sebagian logat bangsa Arab kalau ada huruf fathah akhirnya ya dibaca atau istilahnya imalah. Ya. Akhirnya perbedaan-perbedaan bacaan itu dipermanenkan dengan istilah qiraah 7 ya. Qiraatus saba ya. Yang saat ini masih
semoga suatu saat bisa berubah. Ya, saat ini masih menjadi sesuatu yang barang langka ya, bagi umat, karena memang ya jangankan dengan 7 riwayat, 1 riwayat aja kita masih banyak menemukan belum mampunya umat membaca dengan 1 riwayat dengan benar ya. Ya, alhamdulillah lembaga-lembaga Quran sudah banyak ya. Saya merintis lembaga Al-Quran itu dari tahun 90 ya, sampai menyebar ke seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah, berarti mungkin sudah jutaan manusia yang sudah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan riwayat Hafiz an Asim ya, dengan ya tentu dengan kualitas yang berbeda-beda. Mungkin ada yang baru nilainya 7, nilainya 8, nilainya 9, tapi insya Allah kalau masih ada nilainya itu berarti masih dalam jalur kemampuan baca yang baik. Ya. Tapi kita merasa bahwa kemampuan umat itu ternyata masih minim ya. Kalau ingin merasakannya ya, maka kalau kita berada di tempat umum ya, alhamdulillah kesadaran masyarakat untuk sholat itu sudah banyak ya, di terminal, di bandara ya, terminal kereta itu biasanya sampai bahkan SPBU sekarang ya, sholat masyarakat, kesadaran sholat masyarakat itu sampai bergelombang ya. Tempatnya sedikit, yang sadar udah banyak, sehingga sholat maghrib bisa 4 gelombang, 5 gelombang, karena harus ngantri. Ya. Tapi kalau ingin tahu betapa gerakan membantu umat bisa baca Al-Quran masih belum merata betul, biasanya ketika ya terjadi imam-imam dadakan, ya biasanya jarang kita menemukan imam yang bacaannya benar. Ya. Bahkan terkadang sebuah masjid bagus, imamnya sudah bergaji, tapi ya rekrutnya kurang bagus. Ya. Masjidnya sudah mewah, imamnya masih jauh dari standar. Sering terjadi itu ya dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga ya boro-boro untuk mengajarkan qiraah sab'ah, satu riwayat bacaan saja, kondisi umat kita ini masih begitu jauh ya, mungkin belum jadi yang jelas sangat nggak seimbang. Kalau jumlah umat Islam ada 200 juta misalnya, yang bisa hanya 1 juta ya memang terasa ya. Berarti yang nggak bisa ya, andai kata dari 200 juta yang sudah mampu membaca 100 juta, berarti masih belum ya. Belum, istilahnya belum merata ya. Karena ini masalah fardhu ain, seharusnya merata. Ada 200 juta, ya 200 juta semua bisa baca Quran ya. Dan tentu agar bisa merata seperti itu, nggak ada lain kecuali umat Islam harus bisa memegang kekuasaan negara. Ya. Itulah niat-niat kita ya di dalam berkontribusi secara politis ya. Cita-citanya bukan sekedar berkuasa, dapat duit dan seterusnya ya. Cita-citanya seperti ini, supaya ajaran-ajaran Islam itu ya minimal misalnya kemampuan umat bisa merata baca Quran semua ya. Itu insya Allah lebih terjangkau kalau pakai ya pendekatan politik. Baik ya. Jadi dikatakan di sini boleh seseorang membaca qiraah sab'ah ya. Nama-namanya misalnya ada riwayat Ibnu Katsir ya. Ya, Ibnu Katsir di dalam riwayat
pembacaan Quran beda dengan penulis tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau Ibnu Katsir penulis tafsir itu tinggalnya di negeri Syam di Damaskus ya, sedangkan Ibnu Katsir yang riwayat bacaan Quran adanya di Makkah ya. Ada Imam Nafi' itu adanya di Madinah ya. Terus ada Hamzah, Ibnu Amir dan seterusnya. Ada yang di Irak, ada yang di negeri Syam, di Syria saat ini ya. Jadi yang dimaksud boleh di sini adalah utamanya adalah boleh andai kata dibaca dalam sholat. Jadi itu yang dimaksud dengan bacaan mutawatirah. Ya. Yang disebut mutawatirah itu apabila diriwayatkan dengan perawi yang banyak, ya, sehingga nggak mungkin ada pemalsuan sedikit pun, sekecil apapun, maka disepakati qiraah sab'ah itu adalah riwayatnya mutawatir. Ya. Karena itu minimal seperti saat ini minimal kita paham judulnya ya, judulnya bahwa ada qiraah sab'ah. Ya. Jadi kalau sudah paham judulnya, insya Allah nggak kaget. Ya. Kalaupun kaget ya silahkan WA saya juga boleh ya, seperti sebagian jamaah umroh ya dari Mekah sana itu biasanya WA saya ya. Ada yang WA saya begini, Ustadz, kok di Makkah sini bacaan Qur'annya begini katanya. Ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawi. Ya, contohnya memang ayat itu ya. Ya, maka saya jelasin semuanya. Ya itu memang memang dibolehkan dalam Islam. Ya. Kebetulan yang WA saya itu usianya di 60 tahun lebih ya. Setelah saya jawab, wah dia ya berterima kasih, bahagia bisa mendapat penjelasan, tapi selain sedih katanya. Ya Allah, usia saya sudah 60 tahun, baru sekarang saya tahu ternyata Al-Qur'an juga diturunkan dengan bacaan seperti ini dan menjadi bacaan yang legal istilahnya ya. Istilah syar'inya bacaan yang mutawatir ya. Jadi tadinya jumlahnya 7 ya. Jumlahnya 7 ya. Tapi kemudian para ulama meneliti 3 riwayat yang lain ya. Meneliti akhirnya dihasilkan ya. Ternyata 3 riwayat tambahannya juga mutawatir. Ya. Ya, maka setelah 3 riwayat tambahan, 3 riwayat dihasilkan, diteliti mutawatir, maka lengkaplah bahwa bacaan Quran yang diijmakan itu, yang boleh dibaca dalam sholat, itu jumlahnya 10. Maka menjadilah al-qiraatul ashr. Ya. Kemudian para ulama ada lagi 4 riwayat lagi ya, diteliti ternyata mutawatir juga ya. Akhirnya ya, memang ini baru ya penemuannya bahwa tambahan berapa tadi 7 itu ya, tambahan 7 ternyata mutawatir juga baru mungkin ya 10 atau 20 tahun yang lalu lah baru diketahui bahwa itu mutawatir. Jadi bacaan yang mutawatir yang disepakati sekarang jumlahnya menjadi berapa? 14 ya. Yang disebut dengan qiraah arba'ata asyar ya. Jadi memang sejarahnya bertahap ya. Pertamanya qiraatus saba', qiraah 7. Kemudian ditemukan lagi penelitiannya menjadi 10 qiraatul asyar ya. Ya. Kemudian ditemukan lagi menjadi qiraah arba'ata asyar ya. Arba'ata asyar 14 ya.
Oleh karena itu di sini apa yang ditulis di At-Tibyan ini memang saat itu memang belum disepakati bahwa selain yang ketujuh itu ijma atau belum. Oleh karena itu beliau mengatakan wala yajuzu bi ghairi sab'i, ya. Tidak boleh membaca selain yang ketujuh, selain 7 riwayat itu, ya. Selain 7 itu berapa? Ya 7 juga, ya. Ya, pertama ya ditemukan 3 itu mutawatir. Kemudian yang 4 juga mutawatir, ya. Jadi nampaknya penulisan buku ini saat belum ditemukan, ya, kemutawatiran 7 riwayat berikutnya yang ada 2 tahapan, ya, 3 dulu baru 4. Wala birriwayat syadzatil manqulah, ya. Dan juga tidak boleh membaca riwayat syadzah yang diriwayatkan dari yang selain diriwayatkan dari, ya, ataupun diriwayatkan dari para ulama itu tapi statusnya syadzah, ya. Syadzah itu maksudnya apa? Tidak mutawatir, ya. Walaupun tidak mutawatir itu bisa sifatnya sahih, ya. Ya, tapi untuk periwayatan Al-Quran para ulama mensyaratkan mutawatir, ya. Apa yang dimaksud dengan mutawatir? Ya, sesuatu yang diriwayatkan oleh jumlah manusia yang banyak sehingga, ya, tidak mungkin orang memalsukan riwayat itu. Jadi kalau ada masukan otomatis lah, ya, ketahuan kepalsuannya, ya, karena memang sudah mutawatir, ya. Nah, misalnya apa kalau dalam selain urusan syar'i misalnya, ya, sebutlah misalnya di Makkah ada Ka'bah, itu kan mutawatir, semua orang pasti mengakui bahwa di Makkah ada Ka'bah, ya. Maka kalau ada orang mengatakan saya baru pulang dari Makkah ini tapi saya nggak melihat ada Ka'bah, ya, maka otomatis orang yang mengatakan seperti ini harus ditolak. Kenapa? Karena menyalahi, ya, umumnya masyarakat yang meyakini adanya Ka'bah. Nah, itu namanya tidak mutawatir, ya. Nah, bahkan bisa jadi mutawatir itu sesuatu yang tidak mutawatir tapi sahih misalnya, tetap nggak boleh juga, ya. Harus mutawatir, ya. Misalnya ada orang pulang dari Makkah. Orang pulang dari Makkah ini misalnya sebetulnya soleh, dapat dipercaya, hafalannya akurat, ya, ibadahnya bagus dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan begini, ya, saat saya sholat di masjid di Masjidil Haram, ya, saya melihat misalnya di saat sholat Jumat misalnya yang lagi terik matahari itu tiba-tiba di tengah Ka'bah itu ada awan yang menaungi semua orang yang sholat. Tapi selain di Makkah tidak ada awan, ya. Maka awan itu, ya, memberi keteduhan bagi jamaah. Tapi yang tahu kejadian itu hanya 1 orang. Tapi 1 orang itu dapat dipercaya, ya, nggak pernah bohong. Dia tahu sampai jamnya itu terjadi jam 12 lewat 15 lewat sekian detik misalnya, ya. Nah, tapi ratusan atau ribuan jamaah yang lain ditanya, ada yang melihat kejadian ini enggak? Enggak melihat, ya. Maka itu disebut riwayat sahih tapi tidak mutawatir, ya. Kenapa sahih? Karena memang
yang menyampaikan ya dikenal orang yang jujur, ibadahnya bagus, ya, ingatannya juga bagus dan seterusnya. Nah, Al-Qur'an juga bisa begitu ya. Jadi penulisan Al-Qur'an itu hanya untuk riwayat-riwayat yang mutawatir ya. Yang syadzah ya ataupun yang sahih tidak dimasukkan ya sebagai bacaan Quran yang resmi. Ya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya misalnya begini ya, di ayat tentang apa itu, tentang kafarah ya, tentang kafarah orang yang bersumpah ya, di surat Al-Maidah ya, ayat 89 misalnya ya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam ya. Barang siapa yang ya misalnya ayat 89 itu ya. Maka barang siapa yang tidak bisa membayar kafarah sesuai yang di atas, maka dia harus berpuasa 3 hari ya. Dengan kata 3 hari itu riwayat yang mutawatir ya. Tapi ada riwayat yang lain tapi syadzah ditambah 3 hari berturut-turut, ada kata berturut-turutnya. Fasyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Ya. Maka kalimat berturut-turut itu ternyata disepakati tidak mutawatir. Ya. Tidak mutawatir sehingga namanya syadzah. Ya. Kalau nggak mutawatir, kenapa diabadikan, tercatat juga? Nah, ya karena masih bermanfaat untuk pemahaman, untuk memahami, untuk tafsir maksudnya ya, untuk tafsir. Maka bagi siapa yang membayar kafarat ketika dia memilih berpuasa 3 hari, maka 3 harinya harus berturut-turut. Ya, baik, itulah sedikit pencerahan tentang ilmu qiraah ya, baik dengan riwayat 7, riwayat 10 dan riwayat 14 ya. Maka selain yang 14 itu disebut dengan riwayat syadzah ya. Dan ini memang luar biasa ya. Kalau untuk orang Indonesia belajar ilmu-ilmu begini ya, kalau sampai menguasai semuanya itu ya, bisa menghabiskan seluruh usianya ya. Tapi kalau untuk orang Arab yang otaknya Masya Allah mudah merekam ya, maka ya, dia menguasai 14 bisa dengan cepat ya. Ya, karena kalau yang menguasai betul ya itu ibaratnya dia menghafal, kebiasaannya itu targetnya harus hafal ya, bukan sekedar tahu, harus hafal ya. Jadi bagi orang yang pakar ya, Quran kan ada 30 juz ya. Hafal 30 juz ya. Jadi kalau ingin pakar 7 qiraat itu berarti bagi dia Quran itu semacam berapa? Ya 210 juz ya. Karena dia harus bisa setoran 30 juz dengan riwayat Hafiz an Asim ya. 30 juz setoran dengan riwayat Warsh an Nafi' ya. 30 juz setoran lagi dengan riwayat Ibnu Katsir ya. 30 juz lagi dengan riwayat Ibnu Amir, 30 juz lagi setoran lagi dengan riwayat Hamzah, 30 juz dengan riwayat Al-Kisai dan seterusnya ya. 30 juz lagi ada 7 ya.
30 juz lagi dengan riwayat Abu Amr Ad-Dani misalnya ya. Wah, luar biasa ya. Betapa luasnya ilmu Al-Qur'an ini ya. Sementara kita lihat ya, untuk bisa setoran dengan satu riwayat saja ya. Ya begitu begitu berjuangnya ya umat Islam di negeri ini. Ada yang berhasil 30, ada yang berhasil juz 30 ya. Ya karena mempelajari qiraat itu memang harus dengan hafalan ya. Bisa dengan yang lain ya. Kalau di Jawa Timur yang masih memegang teguh seperti ini itu di daerah Malang namanya ya, di daerah Malang ya. Itu ada kiai yang masih mau mengajarkan ya, qiraah sab'ah yang berarti seorang santri harus siap setoran 210 juz tadi ya. Atau di mana lagi yang ada di Kudus ya, di Kudus ya. Ya, juga masih melayani ya bagi umat yang ingin menguasai betul qiraah sab'ah ya. Baik, ya itulah gambaran tentang qiraah sab'ah ya. Kemudian ya bayan ittifaqil fuqaha an istitabati man yaqra'u bisyawadhi idza qara'a biha ya. Ya, tidak boleh bagi seseorang ya membaca Al-Qur'an dengan qiraah syadzah ya. Walaupun wallahu alam sudah ada enggak kitab khusus yang mengumpulkan qiraah syadzah ya. Andai kata ada, maka tidak untuk menjadi bacaan, tapi hanya untuk misalnya untuk penguatan sebuah penafsiran ayat, itu bisa diberlakukan. Para ulama di mazhab Syafi'i mengatakan lau qara'a bisyawadhi fi sholati batalat sholatuhu in kana aliman wa in kana jahilan lam tabtul. Kalau saja orang itu sadar bahwa yang dibaca dalam sholat itu qiraah syadzah, yang berarti bukan mutawatirah, maka sholatnya apa? Sholatnya batal. Ya. Ya. Dan tentu yang mengetahui syadzah atau tidak syadzah ya pakarnya ya. Jadi masyarakat yang awam yang belum tahu ya, tidak bisa hanya karena aneh gitu ya, hanya karena aneh menganggap wah ini syadzah ini ya, nggak bisa begitu. Yang tahu syadzah atau yang mutawatirah hanya orang yang paham ya. Misalnya di seorang imam sholat membaca pakai qiraah sab'ah, misalnya bacanya begini, zirata ya. Sirata dibaca ziratal ladzina an'amta alaihimu misalnya, ghairil maghdubi alaihimu waladdallin ya. Kedengarannya aneh ya. Maka sebuah yang aneh itu belum tentu syadzah ya. Kalau ternyata itu riwayatnya mutawatirah, maka itu sah untuk dibaca dalam sholat. Ya. Saya ada qiraah 14 riwayat Abu Ishaq namanya ya. Jadi semua semacam atau ada kaidah tertentu yang sifatnya namanya mat'arid sukun ya. Itu harokatnya dibaca, misalnya alhamdulillahirabbil alamin ya, maliki yaumiddin misalnya ya. Kan aneh itu, maka tidak setiap yang aneh itu pasti syadzah ya. Kalau ternyata menurut para ulama enggak itu mutawatirah, maka berarti syaratnya itu sah ya.
Maka siapa yang tahu, siapa yang menyadari apa yang dibaca itu syadzah, masih dibaca juga dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Ya, ya tentu yang tahu tidak sah hanya pelakunya, jamaah sih pasti nggak tahu ya. Jadi jamaah tetap sah insya Allah ya. Karena jamaahnya kan ya semacam ditipu ya. Tapi kalau jamaahnya ternyata pakar juga, wah ini kok yang dibaca syad semua ini. Maka otomatis jamaah itu harus memisahkan diri dari jamaah itu. Ya. Sebaliknya jika seseorang itu tidak menyadari bacaan Qur'annya dengan riwayat syadzah, maka tidak batal sholatnya. Ya. Walam tuhsab lahu tilkal qira'ah. Ya. Tapi bacaannya ya, tetap tidak bernilai. Ya. Jadi dianggap tetap tidak membaca Al-Quran. Karena dia hanya menggunakan yang syadzah. Ya. Dan diriwayatkan dari Imam Abu Amr. Ya. Diriwayatkan dari Imam Abu Amr bin Abdul Bar Al-Hafidh Ijma'ul Muslimin. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan tajuzul qira'atu bis-sab'i. Ya. Boleh seseorang membaca dengan qira'ah syadzah. Ya. Wa annahu la yusalli khalfa man yaqra'u biha. Ya. Maksud saya la tajuzu ya. Imam-imam lain pun menguatkan bahwa tetap tidak boleh membaca qira'ah syadz dan tidak boleh membaca menjadi makmum ya. Para ulama mengatakan man qara'a bisyadzi in kana jahilan bihi au bitahrimihi urifa bidzalik ya. Maka bagi orang yang membaca syadzat karena dia tidak tahu atau dia nggak tahu kalau itu haram diberikan bacaan, maka harus diingatkan ya. Fa in ada ilaihi, kalau dia masih juga membaca syadzah itu uzira ta'ziran, maka orang itu boleh dihukum, misalnya ditangkap ya, dipenjara, misalnya dituntut agar dia kapok tidak mau melakukan itu ya. Wajib ala kulli mutamakkinin minal inkari ya alaihi al-man'u al-inkaru alaihi man'u. Dan bagi siapa saja yang menyadari bahwa yang dibaca seorang itu syadz, maka wajib bagi dia mengingatkan, mengingkari ya bacaan Anda syadz, jadi nggak boleh jadikan bacaan. Faslun ya. Idza ibtada'a biqira'ati ahadil qurra, maka bagi siapa yang ingin membaca bacaan dengan salah satu riwayat qiraat, maka dia harus konsisten. Fa yanbaghi an yastamira 'ala al-qira'ati biha ma damal kalamu murtabitan ya. Selama bacaannya masih saling terkait dengan satu dengan yang lain. Fa idzan qada irtibatuhu, maka apabila dia sudah selesai membacanya, maka boleh pindah ke riwayat yang lain. Falahu an yaqra'a bi qira'atin min as-sab' ya. Wal aula dawamuhu 'ala al-aula fi hadzal majlis. Dan utamanya seseorang itu ya cukup merutinkan satu bacaan saja. Jadi ini ceritanya begini, dulu ya sebelum qiraah sab'ah, apalagi qiraah asyarah, apalagi qiraah arba'at asyar, itu menjadi sebuah bidang ilmu ya. Dulunya itu dibaca karena memang lingkungan ya, ya. Karena lingkungannya begitu ya. Jadi bukan semata-mata ingin belajar rokok. Kalau belajar tilawah dengan tahsinnya pasti pakai riwayat ya, Nafi, ya, Warsh an-Nafi ya. Ya. Karena dulu ulama-ulama yang
tinggal di Maroko itu santri di Madinah, ya. Begitu juga dalam madzhab fikihnya. Orang yang tinggal di Maroko pasti madzhab fikihnya madzhab Malik, ya. Imam Malik. Ya. Jadi kalau kita tinggal di Maroko, ya, atau Jazair, pokoknya daerah-daerah Afrika, ya, Mauritania, ya, maka otomatis qiraahnya itu pasti qiraah Nafi', ya. Jadi aslinya orang membaca dengan suatu qiraat itu karena tuntutan apakah karakter bahasanya atau karakter di mana dia tinggal. Ya. Dahulu kaum muslimin di Spanyol juga sama. Ya, kaum muslim Spanyol dulu kalau belajar Quran pasti Qurannya dengan riwayat Nafi', Warsh an-Nafi'. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kalau kita ke Spanyol yang ada cuma bangunan-bangunan, ya, milik kaum muslimin. Kaum musliminnya udah susah, udah sangat jarang didapatkan di sana, nyaris nggak tersisa. Ya. Nah, kemudian berkembang ilmu qiraah itu menjadi sebuah bidang ilmu. Ya. Tadi seperti saya katakan, ya, qiraah Nafi', qiraah Ibnu Katsir, qiraah Ibnu Amir, Ibnu Abu Amr, Ibnu Amir, Kisai, Hamzah, dan lain sebagainya. Ya, maka para ulama dari penjelasan tadi ingin menjelaskan begini. Ya, siapa yang menguasai qiraah-qiraah itu, ya, maka ya dianjurkannya ya, tetap memilih satu qiraah saja. Ya. Atau bukan dianjurkannya, diharuskannya, ya. Ya. Diharuskannya, ya. Itu bisa juga dianjurkan, ya, memilih satu qiraah, ya, yang permanen, ya. Wah, saya hanya mau milih qiraah Ibnu Katsir saja, ya, memang harus begitu, ya. Ya, karena ada fatwa yang mengatakan seperti itu, maka dulu saat kaum muslimin di bumi ini dipimpin oleh khilafah Utsmaniyah, maka mereka punya kebijakan kalau begitu ya udah seluruh kaum muslimin diajarkan satu qiraah saja yang saat ini mendunia, namanya qiraah Hafs an Asim, ya. Hafs an Asim inilah qiraah yang abad ini mendunia, ya. Walaupun ada sedikit di daerah-daerah Afrika seperti Jazair, Mauritania, Maroko, itu bacaan Qur'annya biasanya bacaan warsh, ya. Kalau kita biasa membaca yahsabu annama lahu akhlada, kalau semua qira'ah warsh bacanya yahsibu, sinnya kasroh, yahsibu annama lahu akhlada, ya. Wa yahsibuna annahum ala syai' innahum humul kadhibun, ya. Jadi dianjurkannya tetap dengan satu qiraah, ya. Jadi qiraah yang lain buat apa? Ya buat ini aja, buat sekedar keilmuan saja, utamanya untuk mengajarkan, ya. Maka bisa dibayangkan, ya, kalau kita sekarang belajar ilmu seperti itu yang bisa menghabiskan seluruh usia kita, tapi ya bisa jadi yang belajar cuma sedikit, ya. Karena itu ya memang tidak terlalu dianjurkan untuk abad ini karena umat butuh ilmu yang bervariasi, ya. Butuh ilmu hadis, butuh ilmu tafsir, butuh semuanya, ya. Maka bagi mereka yang menguasai sebetulnya misalnya 7 qiraah, ya, maka Imam Nawawi tadi mengatakan tidak boleh dalam satu surat dicampur-campur, ya. Sebetulnya dia membaca An-Naba misalnya, wah, semua riwayat digabung-gabung di situ, ya.
Ada riwayat Hafiz, ada riwayat Warsh, ada riwayat Ibnu Katsir, itu nggak boleh. Ya. Jadi hanya boleh dengan satu riwayat saja. Ya. Misalnya dia baca An-Naba ingin mengingat-ingat ya, riwayat yang dia pelajari, misalnya riwayat Al-Imam Al-Kisai, maka semua dari awal ayat sampai akhir surat ya itu harus pakai Al-Kisai. Ya. Kebetulan dia juga menguasai juga riwayat Ibnu Katsir. Ya. Bolehkah pindah? Boleh kalau sudah selesai suratnya. Misalnya dia nyambung ke surat An-Nazi'at misalnya boleh. Ya. Tapi mencampur dalam satu bacaan nggak boleh. Apalagi misalnya dalam sholat ya. Satu rakaat hanya boleh dengan satu riwayat. Ya. Rakaat kedua boleh nanti pindah ke riwayat yang lain. Ya. Memang ini menjadi suatu informasi yang cukup diketahui ya, nyaris di lapangan di kehidupan kita nggak ada orang yang begitu ya, jarang orang yang mampu seperti itu ya. Karena itu minimal kita menyadari bahwa memang ilmu baca Quran itu aslinya sedalam itu. Ya, jadi kita sekarang cuma mengetahui infonya saja ya. Kenyataannya hampir nggak ada ya. Walaupun ya sebagian qori-qori itu ada yang mengenalkan secuil kepada kita ya. Apakah itu misalnya Muammar ZA ya, dalam bacaannya juga memperkenalkan kepada kita ya. Salah satu riwayat qiraah sabah. Ya, itu lumayan lah untuk bisa kita kenali bahwa memang Al-Qur'an hanya yang saat ini nyaris ilmu yang punah karena sedikitnya kaum muslimin yang berkesempatan mendalami ilmu qiraah seperti itu ya. Baik jemaah rahimakumullah, sampai di sini kaji kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah Bunda atas materi hari ini, wawasan tentang qiraah ya. Apakah ada jawab Bunda? Nah, ya silakan. Pertama bertanya Ibu Haryati mengenai kriteria kriteria mutawatir gitu. Apakah ada jumlah tertentu untuk mutawatir itu Bunda? 3, 4 atau dan seterusnya? Ya kalau jumlahnya tadi itu ya. Tadinya jumlah qiraat yang mutawatir 7 ya. Teliti lagi ternyata nambah 3. Prosesnya begitu. Diteliti lagi nambah 4. Jadi maksudnya jumlahnya ada 14. Periwayat tartil itu jumlah orangnya berapa kira-kira? Oh. Ya, sebagian ulama mengatakan minimal 70 orang. Ya. Kalau sebuah riwayat itu diriwayatkan oleh 70 orang, maka itu sudah bisa disebut mutawatir. Ya. Jadi kan harus banyak. Banyaknya itu berapa? Ya, sebagian mengatakan minimal harus 70. Sebagian besar yang lain hanya mengatakan jam'un katsir. Ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, makanya dalam ilmu hadis dikatakan ma rawahu jam'un katsir. Sesuatu yang diriwayatkan oleh sejumlah manusia ya yang banyak sehingga nggak mungkin dipalsukan lagi ya. Nggak mungkin ada orang mengatakan saya ke Mekah kemarin tapi yang saya lihat Ka'bah itu bentuknya segitiga misalnya, udah pastilah ya, siapapun akan menolak ya kalau ada orang mengatakan Ka'bah itu segitiga misalnya. Sehingga Ka'bah dengan bentuknya seperti itu sudah mutawatir. Baik. Pertanyaan dari Pak Yadi Rosidi tentang kalimat atau kata lasta alaihim bimusaitir, apakah boleh dibaca
Bimusaitir dengan sin. Iya, memang itu di riwayat Hafiz dibolehkan ya. Ya. Tujuannya apa? Tashil ya. Pemudahan. Karena antara shad dan to ya, ya. Antara shad dan to itu sama-sama huruf isti'la ya. Supaya memudahkan maka ya, shadnya bisa dibaca sin. Lasta alaihim bimusaitir ya. Begitu juga ya yang ada di surat At-Tur ya am indahum khazain rabbika am humul musaitirun ya begitu insyaallah itu juga salah satu ilmu dalam qiraah. Allah. Bunda, pertanyaan dari Pak Bintang atau Bu Bintang, jika kita telah menyelesaikan hafalan 30 juz, apakah kita harus mengambil sanad ke salah satu guru agar bisa memantapkan salah satu qiraahnya? Kalau memang peluangnya ada ya peluangnya ada kemudian prosesnya juga ya sesuai dengan SOP, memang alangkah bagusnya mengambil sanad itu ya. Tapi kalau prosesnya peluangnya nggak ada ya, peluangnya terlalu memaksakan misalnya ya apalagi misalnya harus mengeluarkan sekian biaya misalnya ya. Karena zaman dahulu itu ya, dan alhamdulillah saya masih mengalami ya itu nggak ada itu cerita ngambil sanad pakai duit, itu nggak ada dulu ya. Jadi dulu itu seorang guru kalau bisa memberi sanad kepada seorang murid itu dipahami sebagai suatu proses dakwah dan tarbiyah Quran kepada umat ya. Jadi di tahun 70-an, 80-an ketika seorang guru memberi sanad itu ada kebahagiaan tersendiri bagi guru. Bagi seorang guru berarti saya telah menurunkan ilmu saya ini kepada orang yang lain. Berarti orang ini sudah bersabar mau saya didik sedemikian rupa sampai saya nilai mendapat sanad. Dulu seperti itu ya. Saat ini ya saya melihat ya, kita mendengar ya pemberian sanadnya sudah tidak lagi menunjukkan nuansa keilmuan ya. Jadi karena ketika orang punya sanad itu ibaratnya menjadi lebih mudah nanti kalau melamar menjadi guru Quran atau guru tahfidz ya, sehingga nanti dapat gaji sekian. Akhirnya proses pemberian sanad pun juga saat ini tidak terlepas dari ya nuansa kematerian seperti itu ya. Ini ada pemberian sanad ya, ada proses sanadisasi ya, setiap peserta 2 juta misalnya ya saya tidak katakan haram juga, saya juga tidak katakan dilarang juga, tapi nuansa dakwah dan tarbiyahnya kok jadi hilang ya. Kalau dulu tuh nyaris mustahil ya tahun 70-an, 80-an di mana saya pernah mendapat sanad dari guru saya, itu mustahil gitu, malu gitu kalau urusan sanad saja harus ada biaya-biaya tertentu ya. Dan memang di zaman itu pemberian sanad itu memang harus melalui SOP yang kerja keras luar biasa, sehingga orang itu diberi sanad itu memang karena sebuah prestasi ya. Saat-saat ini enggak ya, sanad itu kayak sebuah legalisasi ya. Sehingga terjadi seseorang dengan bacaan yang jauh dari standar ya sampai punya sanad 3
wah dia bangga lagi ya. Begitu saya lihat, saya dengar 3 sanad padahal, tapi bacaannya jauh sekali dari standar yang ada. Kenapa? Karena pensanadan sekarang itu ya sudah tidak berdasarkan SOP aslinya ya. Pensanadan sekarang hanya sebuah legalisasi ya. Ini juga terjadi di dunia Arab juga saat ini ya. Illa man rahimallah ya, kecuali bagi guru-guru sepuh yang masih menjaga teguh ya hakikat persanadan ya. Oleh karena itu saya katakan tadi ya, kalau memang ada peluangnya ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Karena untuk saat ini ya mendapatkan sanad sesuai dengan SOP zaman dahulu itu memang sudah jarang ya. Ya. Zaman dahulu orang itu enggak diberi sanad kecuali memang dinilai orang itu telah bekerja keras sesuai dengan standar ya. Kemampuan ilmunya yang memiliki keaslian dengan guru itu ya paling tidak kalau nggak 100%, 99 lah, 98 gitu ya. Ya, tapi saat ini ya, bisa jadi ya kemampuannya beda, gurunya 100% tapi yang diberi sanad kemampuannya baru 60% ya. Udah dikasih sanad. Kenapa? Karena sanadnya hanya sekedar legalisasi saja ya. Atau sanadnya hanya lebih kepada ya semacam kayak silsilah keturunan saja ya. Padahal aslinya sanad itu untuk menjaga keaslian ilmu ya. Ya plus minus ya. Ya, plusnya memang orang menjadi lebih berhati-hati ya. Minusnya ya semakin menurun ya proses sanadisasi yang ada zaman ini dengan kemudahan-kemudahan yang didapat ya. Sehingga saya temukan ada seorang ya di mana ada proses sanad ikut, sana ikut, Masya Allah sanadnya 3 ya. Tapi Al-Quran 30 juz nggak hafal ya. Kalaupun hafal juga hafalan dengan lemah ya. Di tahun 70-an, 80-an tuh nggak ada itu orang bersanad ya dengan hafalan yang lemah, dengan tilawah yang nggak standar ya. Cuma bisa baca saja ya. Dan anehnya si fulan ini di share di FB-nya, wah saya punya 3 sanad nih, ini sanad yang pertama, ini namanya ya. Padahal kemampuannya masih jauh ya. Bahkan seorang yang saya kenal jauh-jauh biar keren ya, biar keren dia datang ke guru sepuh di Yordan ya. Baru belajar 6 bulan juga udah minta sanad ya. Saya dikasih sanad, kata gurunya, wah nggak mungkin lah, masa baru belajar 6 bulan 30 juz juga belum hafal, cuma belajar tahsin doang meminta sanad gitu ya. Gurunya kok nggak mau ya. Tapi syekh ini kejadian nyata ya. Tapi syekhnya itu dihimbau oleh teman syekhnya yang lain ya. Katanya, Syekh jangan samain dong Yordan sama Indonesia. Di Indonesia orang seperti ini tuh udah bagus banget katanya. Ya, siapa tahu kalau kamu kasih sanad dia bisa lebih mengajar ke tempat-tempat yang lebih banyak, bisa lebih diakui oleh umat ya. Akhirnya syekhnya ini ya melemah ya. Ya udahlah, lah. Ya udahlah saya kasih deh sanad ya. Akhirnya di sini dia berbangga, ceritain saya ini dapat sanad dari Yordan macam-macam ya. Maka saya mengambil pelajaran ya. Ternyata sesungguhnya nih ya, pembelajaran Quran di tengah umat itu ya yang paling penting adalah
sebelum sanad-sanad itu adalah komunikasi hati. Ya. Ya. Bagaimana kita membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran dengan sepenuh hati. Ya. Ya. Sehingga ketika kita sudah punya pengalaman belajar Al-Quran dengan hati kita, ya nggak ada pikiran tuh, nanti saya kira-kira kalau sudah mengajar Quran bisa kaya enggak ya, bisa punya mobil enggak ya, enggak ada gitu-gitu. Pokoknya saya ingin belajar Quran, kalau saya nanti saya mengajar, saya memang cukup bagi saya menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah istilahnya alhamdulillah segala-galanya deh ya. Nah, orang seperti ini sebenarnya yang akan nyambung dengan hati umat ya. Walaupun kalau ditanya punya sanad enggak ya, ya. Walaupun bukan berarti enggak punya sanad itu bacaannya salah ya. Bisa jadi enggak punya sanad tapi dia belajar dengan serius kepada orang yang betul-betul bisa mengajarkan dengan baik ya. Sehingga walaupun enggak ada sanad, kalau belajar dengan serius ya akhirnya ya walaupun tanpa sanad tapi bacaannya standar ya, bacaannya bisa diterima, bacaannya legal sesuai dengan ilmu membaca Quran itu sendiri. Sebaliknya walaupun punya sanad tapi kalau belajarnya ngasal gitu ya, seperti di sekolah-sekolah gitu, yang penting saya dapat ijazah, mau menguasai ilmunya atau enggak. Nah ini juga berlaku ini dalam dunia sanad saat ini ya. Orang yang ya seperti ibarat orang sekolah gitu, yang penting dapat ijazah ya, yang penting dapat sanad, belajarnya benar atau enggak, hasilnya benar enggak, bodoh amat ya. Yang penting nanti kalau melamar kerja jadi guru Quran, sanadnya ditunjuk-tunjuk, ini sanad saya ini ya. Ya. Maka kalau bisa ya, belajar dengan serius, belajar sesuai dengan ilmunya ya. Ya, kalau memang saya katakan berpeluang ya, berpeluang ada kesempatan mengambil sanad, ambillah ya. Tapi jangan sampai tujuan utamanya itu dapat sanad ya. Tapi belajarnya nggak serius ya. Ya. Zaman dahulu orang nggak dapat sanad kecuali selesai hafal 30 juz dengan hafalan yang sebaik-baiknya, yang nyaris nggak ada salah dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Ya. Baru seorang syekh itu berkenan memberi sanad. Ini sanad saya. Tapi kalau hafalannya masih ala kulli hal, biasanya orang nggak berani ngasih sanad. Ya. Karena aslinya sanad itu amanah. Ya. Ya, tapi zaman sekarang ya karena satu pertimbangan yang lain, bobot-bobot seperti ini sudah tidak diperhatikan. Ya. Dengan plus minusnya insya Allah. Wallahu a'lam. Boleh lagi, Bunda? Ya satu lagi boleh. Lagi. Apa hukumnya membaca tidak mengerti riwayat mana dan bagaimana caranya tahu riwayat apa yang kita baca? Ini dari itu Sri Rohiana. Selama benar, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena pengajar-pengajar Quran kita, insya Allah semua amanah lah. Ya. Ya. Kalaupun ada yang nggak sesuai, ya itu hanya karena ketidakpahaman, bukan karena ya, kesengajaan. Ya. Ya. Misalnya nih ya, insya Allah kalau dalam makharijul huruf, insya Allah aman semua ya. Yang ha dibaca ha, yang dot dibaca dot, yang shin dibaca shin, insya Allah aman semua. Ya. Yang masih mungkin terjadi misalnya seseorang belajar tahsin, tapi saat membaca surat Hud tidak diajarkan ya bacaan yang sesuai dengan Hafiz An Asim ya. Misalnya waqala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Gurunya mengajarkan seperti itu ya. Insya Allah kalau bukan karena sengaja ya nggak masalah ya. Kalau bukan kesengajaan ya memang tahunya baru seperti itu ya nggak masalah. Ya. Tinggal kalau nanti dia mendapat penjelasan dari yang lain, Ibu yang benar bukan majroha tapi majriha.
majriha, ya. Atau mungkin cara bacanya salah, dia mendapat penjelasan, ya, bacanya majreha misalnya, majre pakai re, ya, diingatkan yang benar bukan re tapi re, majri, ya, ya. Insya Allah nggak ada masalah seperti itu, karena ketidaktepatannya bukan karena kesengajaan, tapi memang karena keterbatasan, ya, ya. Dan tetap diapresiasi ustadz yang mengajarkannya, karena walaupun dengan keterbatasan, dia tetap mau mengajarkan ilmu bacaannya, ya. Maka apabila dia punya peluang untuk lebih mendalami, ya sudah seharusnya dimanfaatkan. Ya. Ya, kenapa sih bacanya begini misalnya? Oh ternyata ada ilmunya, namanya ilmu qiraah. Oh ternyata ilmu yang kita baca ini namanya riwayat Hafiz an Asim. Ya. Oh ternyata Hafiz itu punya dua jalur, yang riwayat Asim seperti ini, yang riwayat Hafiz seperti ini, yang riwayat Syu'bah seperti ini misalnya. Ya, kalau memang ada peluang seperti itu, ya manfaatkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena darurat ilmu di zaman akhir ini jauh lebih banyak ragamnya. Nggak mungkin semua waktu kita fokuskan semua terhadap ilmu qiraat, walaupun cuma satu riwayat yang Hafiz an Asim. Kita harus belajar juga tafsirnya, belajar tadabburnya, belajar fikihnya, belajar hadisnya, belajar sirahnya. Karena Islam adalah ilmu dan ilmunya sangat beragam. Maka penting tetap mempelajari keberagamannya. Baik, seperti itu. Mohon maaf sampai di sini. Mohon izin saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma ja'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa yawmal qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa ila al-jannati dalila wa rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semua file kasiran Bunda Kiai Abdul Aziz atas materi apresian pada hari ini, insyaallah memberikan pencerahan buat kita semua, utamanya tentang tadi ilmu qiraat ya, di antaranya banyak dibahas hari ini. Dan rasanya tidak habis untuk dibahas ya dalam waktu yang lama karena memang temanya banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita membahasnya. Pada Bunda kalau ingin mengundurkan diri. Ya, mohon pamit semuanya ya. Ya kalau Bunda. Mohon maaf kepada semua penanya yang belum berkesempatan ya waktunya gitu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain insya Allah. Mungkin pertemuan datang yang masih berkait dengan qiraat barangkali bisa ditanyakan ulang insya Allah. Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan kami dalam membawakan acara ini. Wal afu minkum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semua Ustaz Miftah. Okay.